pada hari ini dan sehat dan juga berbahagia untuk menuntut ilmu bersama para narasumber kita yang hebat dan luar biasa pada hari ini. Sebelumnya kita juga memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan junjungan umat muslim di seluruh dunia. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Presiden OUS Indonesia National Chapter, Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD. Yang kami hormati, para narasumber yang luar biasa, dengan kiprahnya di dunia penelitian dan juga ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Ibu Mudiawati Kamarudin, MKes, PhD. Dan juga yang kedua ada Ibu Dr. Renat Witri Wahyu Lestari. Ibu Mudiawati berasal dari Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Ibu Witri dari Universitas 11 Maret. Selamat bergabung para narasumber. Dan juga yang kami hormati, Koordinator Divisi Akademik OUS Indonesia, Ibu Dr. Ritma Leni, beserta seluruh panitia yang bertugas untuk kelancaran acara pada hari ini. Dan tentunya yang kami banggakan, seluruh hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah sama-sama kita mendengarkan dan juga menghayati lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Baik, mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi tentu saja memberikan semangat tersendiri bagi kita ya untuk bisa terus mencintai negara kita dan juga memberikan sumbangsih untuk keharuman nama bangsa. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang perempuan peneliti yang saya kagumi, yang merupakan Presiden OUS Indonesia National Chapter. Beliau adalah Ibu Sri Fatmawati, SSI, MSc, PhD. Untuk lebih kenal lagi dengan beliau, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Presiden OUS Indonesia. Kepada Ibu Fatma, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya yang sudah berkenan hadir di acara talk series dari OUS ini. Dalam beberapa waktu terakhir tentunya kita semua mengetahui ya bahwa pandemi ya meskipun di beberapa negara sudah
banyak yang sudah banyak yang berkurang menggunakan masker. Di negara kita masih tetap menggunakan masker. Terlepas dari itu semua, talk series ini sendiri adalah bagian dari program OUS Indonesia yang tercetus ketika pandemi itu menerpa kita semua gitu ya. Dan rasanya sesuatu yang baik ini tentu perlu kita pertahankan karena memang sharing keilmuan dari member OS yang saat ini terdiri dari 200 lebih ya, member perempuan peneliti juga ilmuwan perempuan dari Indonesia, lebih dari 20 provinsi, lebih dari 80 institusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui platform ini, melalui talk series, kita masih bisa sharing keilmuan kepada generasi muda dan juga kolega-kolega di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada 2 speakers yang merupakan members dari OUS. Terima kasih kepada Bu Witri dan Bu Mudia ya, yang nantinya akan sharing keilmuan. Beliau adalah ilmuwan muda ya dari Indonesia. Sebagai perempuan tentu tidak mudah karena memang tantangannya cukup banyak. Namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ritma Leni ya, yang sudah menggagas dan terus-menerus mengawal talk series sampai pada sesi yang sekarang. Saya atas nama OUS Indonesia mengucapkan terima kasih, selamat berwebinar. Hopefully banyak yang bisa bisa disampaikan dan banyak yang nantinya menjadi bahan untuk kolaborasi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fatma atas sambutannya. Selanjutnya marilah kita simak profil dari OUS Indonesia. Dimohon kepada panitia. Tanah air
Ya, baik. Itulah tadi video profil dari OS Indonesia. Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh OS Indonesia, OS Talk Series ini merupakan salah satu yang konsisten yang setiap bulan diadakan dan merupakan media bagi para member untuk berbagi keilmuan dan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia. Baik, saya yakin seluruh hadirin di sini sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Izinkan saya mengingatkan, jika ada pertanyaan nantinya bisa dituliskan di kolom chat ataupun nanti bisa ditanyakan langsung kepada para narasumber dengan mengaktifkan fitur raise hand. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, marilah kita berkenalan dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Mudiawati Kamarudin MKes PhD. Ibu Mudia, apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Masih bersemangat ya Bu untuk berbagi ilmu siang ini? Insya Allah Bu. Oke, baiklah. Agar lebih mengenal lagi sosok dari Ibu Mudia ini, marilah kita lihat sebentar CV singkat beliau. Ibu Mudiawati Kamarudin MKes PhD, menyelesaikan pendidikan S1 Biologi di Universitas Hasanuddin Indonesia, dan pendidikan S2 MKes di bidang biomedik di Universitas Brawijaya Indonesia, dan menyelesaikan PhD beliau pada tahun 2015 di Kanazawa University, Japan. Jadi narasumber kita kali ini merupakan lulusan dari Jepang seperti itu. Dan konnichiwa Mudia Sensei. Konnichiwa gitu kan. Baik. Biasanya cuma sebatas itu Ibu. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Penelitian beliau adalah dalam bidang mikrobiologi. Maksudnya itu apa? Ilmu medis, biologi molekuler, dan juga kesehatan masyarakat. Beberapa penghargaan pun telah diraih oleh beliau pada tahun 2007 yang Investigator Award oleh Indonesian Heart Association, 2015 Workshop and Symposium on Bioscience Grant in Osaka, Japan, 2015 Training Course on Human iPS Cell Generation by Episomal Vectors Grant in Kyoto, Japan. Pada tahun 2019, dosen berprestasi oleh LLDT wilayah 9 se-Sulawesi. Masya Allah. Pada tahun 2021 yang terbaru, Indonesia Women's Earth Alliance Grassroots Accelerator Grant. Luar biasa sekali ya pencapaian dari narasumber kita, Ibu Mudia. Baik, pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema Microbiome in Precision Medicine for Healthcare Services in the Future. Menarik sekali dari judulnya ini, Bu. Mungkin nanti karena berkaitan dengan obat bisa juga diulas sedikit tentang berita yang lagi hangat ya sekarang tentang obat-obatan, Ibu ya. Obat-obatan ya, insya Allah. Baik, without further ado, saya persilakan Ibu Mudia untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Waktunya sekitar 25 menit ya Ibu. Baik. Persilakan Ibu. Terima kasih Ibu Gita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini mohon maaf ya sudah dipin ya, berarti yang ID satunya tidak muncul. Oke, baik. Izin saya share screen dulu. Baik, yang terhormat Ibu Presiden OS, Ibu Dr. Sri Fatmawati, yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, maaf izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya siang ini. Semoga suara saya bisa sampai di sana dengan jernih, artinya karena saya berada di luar kampus, semoga internetnya bagus. Judul hari ini tentang, saya menambahkan satu kata di depannya, Gut Microbiome in Precision Medicine for Health Service in Future. Saya coba untuk pelan ya untuk menyampaikan. Baik. Izinkan untuk pertama kali saya membuka slide saya, slide kedua tentang sabda Rasulullah SAW yang merupakan motivasi bagi saya
untuk melakukan penelitian dan fokus pada penelitian mikrobiom ini. Yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Ini merupakan hadis riwayat dari At-Tirmizi nomor 2380, dan ada pula di Ibnu Majah 3349, dan dinyatakan sebagai hadis sahih. Nah, berdasarkan hadis ini, penelitian dan fokus riset saya lebih ke mikrobiom, fokusnya spesifikasinya pada mikrobiota usus. Karena berdasarkan hadis tersebut memang kalau bisa dianalogikan bahwa dari penyakit itu sumbernya memang di perut dan kesembuhan juga ada di dekatnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya mikrobiota itu apa sih sebenarnya ya? Karena banyak orang yang masih bingung tentang mikrobiota dan mikrobiom. Nah, nanti saya coba menjelaskan sedikit tentang definisi dari mikrobiota, kemudian mikrobiom, serta spesifikasi riset saya ke mikrobiota ususnya. Mikrobiota merupakan seluruh populasi mikroorganisme, baik itu berupa bakteri, virus, jamur, arke, dan protozoa yang mendiami lokasi tertentu. Jadi jangan heran jika ada kata-kata mikrobiota tanah, mikrobiota air, mikrobiota tumbuhan. Nah, tapi kali ini saya membawakan mikrobiota usus. Nah, sedangkan mikrobioma sendiri merupakan gen atau susunan genetik dari mikrobiota yang di atas tadi. Jadi dikatakan sebagai genom mikrobiota. Sedangkan genom dari mikrobiota ini pun merupakan jumlah yang lebih besar dibanding dengan mikrobioma manusia. Bahkan dikatakan sebagai 100 kali lebih besar daripada gen manusia. Nah, untuk penyebaran dari mikrobiota normal, ya, kita bisa melihat pada tubuh kita, organisme manusia ini, dilihat dari penyebarannya, mikrobiota itu lebih besar ada memang di bagian perut manusia. Di sini kalau disimpulkan ya dari penelitian yang bukan penelitian, artikel yang disampaikan oleh Dave Lesson et al. Ini, bahwa pilum utama yang ada di perut manusia itu ada 2 pilum dari bakteri, yaitu Bacteroidetes yang berwarna merah ini, kemudian yang warna biru adalah Firmicutes. Nah, masing-masingnya ini kalau terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi problem pada organisme tersebut. Kemudian variasi dari individu mikrobiota sendiri itu setiap hari selalu berganti, kemudian jumlahnya pun juga tidak statis, tergantung kondisi dari organisme tersebut. Sedangkan karena judul ini saya kaitkan dengan precision medicine, berarti saya utarakan juga apa sebenarnya precision medicine itu, walaupun semua ibu-ibu di sini sudah mengetahuinya, tetapi saya ingin mengaitkan, jadi saya izin untuk menyampaikan. Kalau precision medicine sendiri itu merupakan salah satu tipe pengobatan di mana melakukan pendekatan terapi pada suatu organisme yang melibatkan gen, lingkungan, dan gaya hidup si pasien. Nah, hal tersebut dilakukan supaya bisa menentukan tipe obat apa yang cocok atau untuk tipe obat untuk mencegah atau mengobati si organisme tersebut. Jadi precision medicine itu tergantung dari tipikal organismenya. Gitu.
Nah, sedangkan jika precision medicine ini bisa ini seingat saya waktu tahun 2019 sangat booming, tetapi seiring dengan waktu semakin turun ya, artinya tidak digaungkan lagi, tapi saya tetap konsis atau eksis pada penelitian saya ini karena merupakan bagian penting dari suatu ilmu kesehatan. Nah, sehingga jika memang precision medicine nanti akan diangkat lagi, nah itu bisa membantu dokter untuk melakukan analis gen juga, walaupun biasanya dokter hanya meresepkan obat, tetapi untuk dalam aturan precision medicine dokter nanti akan menganalisa gen juga, kemudian lingkungan dan perilaku pasien untuk menentukan pengobatan yang terbaik. Nah, di analisis gen ini nanti akan include mikrobiomnya. Seperti itu. Nah, nanti sedangkan personalized medicine itu biasanya dokter merancang pengobatan yang unik untuk setiap pasien. Jadi kita fokus pada precision medicine-nya. Nah, di sini kalau melihat bagian-bagian dari rancangan precision medicine, itu salah satunya adalah mikrobiom. Jadi mikrobiom ini menjadi item untuk aturan dalam pengobatan precision medicine pada organisme, pada manusia individu. Jika nanti ini tercanangkan dengan aturan dengan baik, maka mikrobiota kita akan masuk ke dalam data, kalau di rumah sakit itu namanya rekam medik. Jadi nanti data-data mikrobiom kita akan include di rekam medik setiap pasien. Nah, ini secara umum mikrobiom itu bisa mempengaruhi bagian organisme itu, baik dari makanannya, lifestyle-nya itu akan mempengaruhi, maaf tadi saya salah, maksud saya bagian lingkungan itu akan mempengaruhi keseimbangan mikrobiom di dalam usus kita. Nah, ini tentu sangat terkait dengan penyakit dan kesehatan organisme itu juga. Bahkan mikrobiom ini dapat menentukan target obat yang dikonsumsi oleh organisme tersebut. Dia bisa mengantarkan obat tersebut sampai ke target organ yang akan disembuhkan, seperti itu. Nah, untuk peran mikrobioma usus dalam precision medicine, dari beberapa artikel yang sempat saya pelajari, itu diarahkan pada biomarker diagnostiknya, kemudian terapeutiknya, serta potensi mikrobioma usus ini bisa termodifikasi sesuai dengan target obat terapi yang diberikan pada seseorang. Nah, salah satu contoh yang saya bisa paparkan, di mana gastrointestinal microbiota atau gut microbiota yang terkait dengan sistem tubuh, sistem kekebalan tubuh kita, itu ada kerjasama yang bagus, di mana sistem imun ini akan membentuk kelompok mikrobiota usus itu yang ada di lapisan lendir usus kita, kemudian si mikrobiota usus kita bisa menghasilkan protein yang memang pada saat itu responnya sangat cepat pada saat ada sesuatu yang masuk di dalam usus dan direspon oleh si mikrobiota usus ini, sehingga akan terbentuk suatu sistem imun yang berupa IgA yang menjadi pertahanan di dalam tubuh atau di dalam pencernaan manusia. Kemudian mikrobiota ini mempengaruhi perkembangan sistem imun, sebaliknya seperti itu. Sehingga si mikrobiota ini bisa memberikan efek berupa meningkatnya sel T regulatory yang ada pada sistem pertahanan kita, kemudian juga akan meningkatkan sel T helper 17 dan CD4. Nah, ini semua efeknya saling terkait, sehingga bisa dengan adanya aturan atau pola hidup, pola makan kita yang teratur,
dan ini akan bisa memberikan efek positif pada mikrobiota usus yang bisa menguatkan kita, sistem imun tubuh kita, membantu dalam penyembuhan penyakit. Nah, ini sudah bisa pindah ya. Sebentar saya stop share dulu supaya bisa berpindah. Nah, yang salah satu topik yang sekarang dikerjakan oleh tim kami adalah produk dari mikrobiota usus. Jadi produknya yang berupa short chain fatty acid yang terdiri dari asetat, propionat, butirat ini kami isolasi dari suatu feses, dari feses yang kami ambil ya dari manusia, kemudian nanti itu kami kembangkan metodenya untuk bisa mendapatkan produk dari SCFA ini. Kemudian SCFA ini bisa membantu dalam peningkatan penyembuhan penyakit karena masing-masingnya akan berbeda pada saat kondisi organisme itu berada pada kondisi sakit, misalnya kanker, maka di 3 produk ini bisa mengalami penurunan, ada yang mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan itu, maka beberapa mahasiswa akan meneliti fokus di bagian ininya saja untuk melihat efeknya pada penyakit yang diidap oleh seorang manusia. Kemudian mereka akan melihat dari pensinyalan reseptor G protein couple, kemudian pada penghambatan histon deacetylasenya. Jadi kami masih dalam proses melakukan penelitian ya bersama dengan tim. Insya Allah bisa ada hasil dan ini bisa jadi laporan yang terbaik. Untuk mendeteksi adanya mikrobioma yang besar dari suatu feses manusia, itu kami menggunakan gen 16S rRNA yang dimana kami melakukan perancangan primer dari lokasi universal gen tersebut yang mana dapat mendeteksi beberapa mikrobiota usus dan sudah dipublish, beberapa artikel sudah dipublish karena dan mahasiswanya sudah lulus juga, alhamdulillah. Mereka itu tim kami ya, tim kami bilang tim karena dengan mahasiswa dan beberapa dosen pembimbing. Nah, primer yang dilakukan adalah primer yang didesain adalah yang 2 UU1 UU2 ini dengan PCR size-nya sebesar 996 dan ini di tahun 2017 sampai sekarang pun primer ini masih digunakan untuk melacak mikrobiota usus pada beberapa jenis penyakit dari suatu organisme. Hang lagi Ibu ya, maaf saya stop dulu. Ya, sudah nampak. Nah, kami melakukan pekerjaan ini, ya semua Ibu juga sudah mengetahuinya, sampai sequencing. Setelah mendapatkan hasil sequencingnya, kami lanjutkan ke aplikasi, 3 aplikasi. Nah, ini aplikasi ini belum ada di Indonesia, jadi memang agak mahal untuk dikirimkan sampel ke luar. Nah, itu berupa Phantom, Medusa, dan Game. Ini untuk membaca interaksi antara secondary metabolit yang dihasilkan oleh mikrobiota usus dengan faktor pemberian makanan pada saat
organisme tersebut diberikan apa, menghasilkan produk secondary metabolitnya apa, itu bisa terbaca pada game, aplikasi gamenya. Nah, untuk awal saya berikan dulu bagaimana itu functional and taxonomy analysis of metagenome yang merupakan salah satu aplikasi dalam pembacaan mikrobiom usus ini. Jadi prinsipnya seperti ini yang terlihat di screen, di mana kita melakukan multivariate analysis method. Di komponen-komponen yang dianalisis adalah secondary metabolit dari mikrobiota usus. Kemudian kita lakukan clustering. Ini mikrobiota ususnya itu masuk dalam kelompok apa, sehingga bisa diketahui nanti secondary metabolit utama yang dihasilkannya apa. Hingga dapatlah hasil statistiknya dan analisis korelasinya. Kemudian, ya ampun, sebentar. Apa kabar? Nah, kemudian kami melanjutkan ke aplikasi yang kedua. Ini tentang Medusa ya, metagenomic data utilization and analysis. Nah, ini fungsinya untuk menganotasi metagenomic sequence rate-nya dan mengevaluasi kuantitatif dari fitur fungsional taksonomi dan gen yang dari Phantom tadi. Nah, setelah itu dilakukan genome scale metabolic model. Nah, disinilah nanti kita bisa mendapatkan hubungan interaksi antara metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu mikrobiota usus dengan kaitannya faktor yang diberikan, makanan yang diberikan, gizi, nutrien apa yang diberikan pada saat itu, sehingga bisa terpantau interaksinya. Kemudian untuk ini saya izin menampilkan mahasiswa kami yang sudah berhasil juga mempublikasikan hasil kerja yang terkait dengan gut mikrobiota, khususnya pada wanita hamil yang mempunyai DM gestasional. Nah, dari sini mereka mendapatkan bahwa adanya mikrobiota yang lebih menonjol pada ibu hamil yang mempunyai gestasional DM. Nah, memang Clostridium ini diketahui menghasilkan sesuatu metabolit sekunder yang bersifat dampaknya negatif pada organisme, sehingga dia dimasukkan sebagai jenis patogen. Jika munculnya pada suatu organisme, maka ini akan mengakibatkan suatu masalah yang berupa dalam hal ini adalah gestasional DM-nya. Nah, kebetulan meningkat pada ibu hamil tersebut. Sedangkan pada pasien yang tidak mengalami gestasional DM ini, atau yang merupakan pasien yang normal, saya stop share dulu lagi. Ya, untuk yang normal itu memang menunjukkan perbedaan kandungan mikrobiotanya, ya. Mereka juga mengandung merupakan bakteri komensal, yaitu dari jenis Clostridales bacterium dan Lactospiraceae. Nah, itu merupakan bakteri yang komensal. Nah, ini juga merupakan hasil lanjutan dari suatu penampakan mikrobiota usus pada ibu hamil GM yang memang lebih banyak ke arah bakteri yang berdampak negatif pada organisme itu. Nah, untuk mahasiswa yang lain, kebetulan mahasiswa kedokteran, mereka
fokusnya pada pasien yang TB, yang TB kolaps, yang datang lagi, yang sudah sembuh datang lagi kambuh lagi, kemudian yang baru, pasien baru. Nah, ini sudah dipublish juga. Kemudian hasilnya saya paparkan di sini dari mengambil fekal atau feses dari organisme pasien TB 3 golongan TB tersebut, maka didapatkan memang pada TB yang recurrent atau kolaps kambuh itu lebih menonjol bagian bakteri mikrobiota yang dari golongan Firmicutes-nya. Nah, seiring dengan itu, untuk yang baru, TB baru ternyata memang juga dominan dari Firmicutes, tapi lebih persentasenya lebih rendah dibanding dengan TB yang kambuh, yang sudah TB tetapi kambuh lagi. Nah, sedangkan pada healthy itu, pada yang normal, komposisi antara golongan mikrobiota yang membawa dampak negatif dan positif itu seimbang. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota pada usus khususnya itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan pula pada kesehatan organisme di mana dia berada. Nah, dari sputum, dari sampel sputum juga demikian, ada beberapa mikrobiota yang tidak bisa terklasifikasi dengan baik, tetapi walaupun demikian ya, ada yang kami bisa baca bahwa pada recurrent TB kolaps itu memang lebih banyak mengandung Bacteroidetes yang di 37%, dan dia pun juga besar pada new TB, TB yang baru, pasien yang baru mendapat TB itu 29%. Sedangkan yang sehat ini seimbang antara beberapa golongan yang terdeteksi mikrobiota usus ini. Nah, yang ketiga juga sudah terpublish tentang mikrobiota usus pada bayi yang persalinannya normal yang diberikan ASI dan susu formula. Di sini beragam mikrobiota usus yang didapatkan dari feses bayi tersebut, di mana Bifidobacterium ini merupakan suatu mikrobiota yang mendukung sehat, ya, mendukung organisme itu sehat seperti itu. Sehingga kalau kita melihat yang di lingkaran hijau ini merupakan suatu kondisi di mana bayi itu lebih banyak diberikan asupan atau konsumsi air susu ibu dibanding dengan yang formulanya. Jadi kalau formula itu yang warna putih ini, memang Bifidobacterium itu kita ketahui merupakan salah satu jenis bakteri yang ada pada yogurt, ya, yogurt. Nah, ini berkorelasi bahwa si bayi yang diberikan susu ASI dari ibunya itu lebih banyak mengandung bakteri-bakteri yang positif, yang memberikan dampak positif pada si bayi. Berbeda dengan yang memberikan susu formulas atau mix pada bayinya, maka memang lebih tinggi bakteri mikrobiota usus yang memberikan dampak negatif, kurang lebihlah memberikan efek diare mencret seperti itu pada si bayinya. Ya. Nah, ini adalah komposisi mikrobiota yang mempengaruhi kesehatan host. Contohnya pada Firmicutes itu lebih efektif sebagai sumber energi daripada Bacteroidetes. Nah, dari komposisi ini sebenarnya pembacaannya dengan menggunakan game study, sehingga kita bisa tahu hubungannya dengan pemberian food atau nutrien itu kalau dikaitkan dengan komposisi bakteri usus, itu bisa ketahuan bahwa memang ini bagus untuk diberikan pada si organisme jika penyakitnya ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ada dari artikel yang mendukung tentang precision medicine. Kalau kita melihat data dari seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi obes, bisa diperkirakan pada saat kita melihat mikrobiota ususnya, ya, dari fesesnya,
perbandingan antara Firmicutes dan Bacteroidetesnya itu lebih besar dan sama dengan 1, maka kecenderungan si pemilik mikrobiota usus ini akan lebih berat, lebih obes ya, cenderung obes dibanding dengan seseorang yang memiliki rasio Firmicutes per Bacteroidetesnya itu kurang dari 1. Nah, sehingga ini menjadi patokan untuk memberikan nutrien apa yang cocok supaya Firmicutes-nya lebih rendah daripada Bacteroidetesnya atau sebaliknya seperti itu. Nah, ini adalah rancangan ya untuk precision medicine. Nah, untuk beberapa penyakit pun juga beragam mikrobiota usus yang diperolehnya, dan masing-masing walaupun beragam, masing-masing bisa terlihat dominansi dari jenis yang lainnya. Nah, ini nanti bisa diukur lewat game, bagaimana interaksinya, akan ketahuan ini cocok atau tidak, begitu ya. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah dysbiosis atau ketidakseimbangan dari komposisi mikrobiota usus menjadi barometer pendekatan penyembuhan terapi bagi organisme tertentu. Jadi ini memang pengobatan secara per individu, karena arahnya precision medicine ke arah ke sana. Jadi dilihat dari pola hidup dari organisme tersebut, kemudian diamati mikrobiota ususnya, apakah dengan makanan tersebut dia bisa seimbang atau tidak. Nah, itu bisa nanti jadi pijakan untuk memberikan pengobatan yang cocok. Saya rasa hanya itu, Ibu Moderator. Saya kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Mudia. Wow, luar biasa sekali ya, Bu. Sangat mencerahkan seperti itu. Bagaimana nanti bisa digunakan ya untuk kedepannya dalam memberikan pengobatan yang lebih presisi terhadap pasien. Nanti kita akan ulas lagi dalam sesi tanya jawab ya, Bu ya. Yes. Baik, terima kasih kepada Ibu Mudia atas pemaparannya. Bagi hadirin sekalian yang mempunyai pertanyaan, mohon di-keep dulu ya. Sementara sampai kepada sesi tanya jawab nantinya. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya, yaitu Ibu Dr. Renat Witri Wahyu Lestari. Apa kabar Ibu Witri? Sehat Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Jika tadi narasumber pertama itu lulusan Jepang ya, sekarang lulusan Jerman, sama-sama J ini. Kebetulan sekali pada hari ini. Baik, kita lihat dulu CV singkat daripada Ibu Witri. Izin saya membacakan ya Bu. Pendidikan beliau pada tahun 2003 di kimia, jurusan kimia di Universitas 11 Maret. Lalu beliau melanjutkan master di Universitas Leipzig. Betul ya Bu, cara pronunciation? Betul. Sangat fasih. Untuk bidang structural chemistry and spectroscopy. Lalu beliau melanjutkan PhD, bukan PhD ya, doktor di kampus yang sama di Jerman pada tahun 2014 untuk bidang organometallic and coordination chemistry. Dan fokus penelitian beliau adalah kimia koordinasi organologam, ilmu material, kerangka logam organik. Di sini juga tertulis beberapa banyak penghargaan yang telah diraih oleh Ibu Witri. Pada tahun 2014, L'Oreal UNESCO for Women in Science Awardee in Material Sciences. Pada tahun 2015, Early Career Chemist Pacific Camp. 2016, Finalist of ASEAN US Science Prize for Women as a Representative from Indonesia. Pada tahun 2018, UUS Elsevier Foundation Awards for Early Career Women Scientists in Developing Work in Physical Science. 2019, Asia's Rising Star Scientist. 2020, 100 Outstanding Asian Scientists. Dan 2021, Finalist of Science and Technology Award Torre. Wow, luar biasa sekali ini prestasinya Ibu Witri. Tidak salah ya menjadi narasumber kita pada hari ini, sangat menginspirasi sekali. Baik, untuk menghemat waktu, marilah
kita ini berikan kesempatan kepada Ibu Fitri untuk menyampaikan materinya yang berjudul Modifikasi Biometal Organic Frameworks atau BioMOF sebagai agen slow release kurkumin. Waktunya 25 menit ya Ibu. Pada Ibu Fitri kami persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Gita. Ya, saya panggil Mbak masih muda. Introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada siang ini kita bisa bertemu di sini meskipun hanya sedikit ya. Saya udah share ke beberapa kelas tapi sebenarnya mahasiswa itu ada cara sendiri, ada yang kuliah, ada yang praktikum, dan ini hanya 12 orang ya. Ini kayak privat ini, tidak apa-apa ya. Ya, sebelum saya menampilkan slide, saya ingin muter video 2 menit ya Mbak ya untuk introduction. Semoga apa yang saya terangkan nanti bisa dipahami arahnya kemana begitu ya, karena bidang saya ini kalau terlalu murni nanti susah diikuti untuk apa ya sebenarnya gitu kan. Sebentar ya, share berarti ya ini. Kemudian, saya punya video, semoga bisa sudah ini belum ya, yang suaranya itu loh. Sebentar saya ulang. Suaranya bisa masuk apa enggak ya kira-kira? Ini share sound ya. Share kemudian ini. Coba deh Ibu-ibu. Bismillah. Apakah terdengar Ibu-ibu? Belum. Oke, sudah terdengar. Mendengar audionya saja, Bu. Oh iya. Tidak terlihat. Jadi ini ya audio ya. Ceritanya targeting pembahasan sensor menggunakan nanopartikel. Nanopartikel nanti start dari darah, kemudian dalam kasus ini menggunakan partikel. Terdengar ya, videonya hanya terlihat layar putih. Caranya itu. Sudah kelihatan belum videonya? Belum terlihat, Ibu. Oh, kok bisa ya? Bentar. Mungkin coba di stop share dulu Ibu. Iya. Loh, sudah kelihatan? Terlihat Ibu. Ya, sudah kelihatan, Bu? Sudah terlihat, mungkin bisa diulang dari awal. Oh, dari awal. Oke. Ya. Iya, karena tadi kan Ini kasus kanker dan seterusnya menggunakan nanoteknologi untuk penghantar obat misalnya ya. Ini ada breast cancer cell contohnya ya. Marker ya. Atau agen anti kanker si doxorubin ya, kemudian ditempelkan ke nanopartikel.
Saya ambil dari YouTube itu ada itu ya. Jadi teknologi sekarang itu membantu bagaimana agar si obat, contohnya obat anti kanker tadi disalurkan sesuai target ya, sehingga tidak menyerang ke sel sehat. Kalau obatnya itu aman sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi kalau obatnya itu yang toksik kan akan berbahaya terhadap sel sehat begitu. Bentar saya izin presentasi ya. Apakah kelihatan slide saya atau hanya putih? Masih putih, Ibu. Berarti salah ini. Ya, sebentar. Saya herannya sekarang kok modelnya gini ya. Zoom yang sekarang tuh skin seperti ini atau gimana ya? Nah, ini sudah kelihatan, Ibu. Ini kalau saya pindah slide, kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan, ini kelihatan. Saya gerakan kelihatan. Oke, berarti modelnya beda ya. Ibu, ini saya mohon izin untuk sharing sedikit apa yang kami kerjakan di lab. Ini kebetulan ada mahasiswa saya yang dulu ya, sekarang sudah alumni, sekarang S2-nya di ITS, di grupnya Bu Ediati. Dulu S1-nya dengan saya dan Nuha ya. Itu ada kerjaan sebagian dari Mbak Nuha. Kami berusaha mencoba memodifikasi material ya berbasis MOF atau Metal Organic Framework sebagai agen slow release kurkumin gitu. Bentar, ya ini UNS ya di Solo, kalau Anda atau jenengan sedang di Solo silahkan mampir ya. Nah, kami di Fakultas MIPA terutama di bagian prodi kimia begitu. Di prodi kimia dan sebentar sih punya laser printer enggak ya? Di prodi kimia dan di grup kami menekuni bidang organometallic chemistry ya, dan lebih khususnya ke metal organic frameworks atau ke polimer koordinasi. Nah, aplikasi yang sudah kami lakukan itu ada banyak hal ya, salah satunya di bidang biomedicine. Nah, pada siang ini kebetulan ini cocok sekali dengan Bu Mudia ya, yang dari Semarang ya Bu. Nah, saya tertarik juga tadi bagaimana apa itu ada treatment medis untuk mengobati penyakit perut terutama ya berbasis ke kolon gitu ya. Nah, untuk bidang biomedicine itu kami mencoba mendesain drug design berbasis cisplatin juga ada. Kemudian yang akan kami sampaikan adalah memodifikasi MOF tapi sebagai agen delivery obat begitu ya. Kalau bidang-bidang lainnya juga ada, kan kami berkolaborasi, ada beberapa dengan ITS, kemudian dengan Batan, kemudian Katalis ini dengan teman di UI gitu ya. Agar ini risetnya bisa lebih luas sih. Nah, kaitannya dengan drug delivery tadi ya, ada beberapa sebenarnya material yang kita coba itu berbasis MOF, ada beberapa jenis varian MOF, dan untuk siang ini yang akan kami sampaikan adalah MOF berbasis mil 100 Fe, yaitu ada MOF yang di situ ada ion logam Fe yang bersifat kompatibel ya, dan cocok untuk aplikasi biomedis, dan ada ligan yaitu PTC. Nah, di satu sisi kami mencoba memodif dengan silika nanopartikel dan satunya dengan polimer yang biokompatibel yaitu karboksimetil selulose yaitu CMC gitu. Nah, berkaitan dengan obat ya, sebagian besar obat itu saat ini memang ya selama ini obat itu biasanya tersusun dari senyawa-senyawa yang mempunyai solubilitas yang rendah di dalam tubuh gitu. Makanya tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kelarutan obat dan sesuai target, sehingga kalau biasanya dosis yang diberikan itu kan kalau dianalisis lebih lanjut itu sebenarnya melebihi dosis yang dibutuhkan. Di situ disebabkan karena kelarutan obat itu rendah di dalam tubuh. Oleh karena itu beberapa penyakit, contohnya untuk kanker, untuk malaria ya, termasuk ibuprofen itu kan kelarutannya juga rendah ya. Makanya kita butuh yang namanya delivery agent gitu. Kalau bahasa singkatnya ya seperti vektor atau posnya obat gitu ya. Nah, harapannya si drug delivery ini mempunyai toksisitas yang rendah sehingga kompatibel terhadap tubuh, kemudian punya loading capacity-nya besar, tapi dia bisa mengontrol pelepasan obat sesuai dengan kebutuhan si pasien yang sakit itu ya. Nah, ada obat itu yang tipenya sustain delivery itu ya, tipenya ada yang sustain release, ada yang
delayed release, dan itu ternyata beberapa penyakit itu ada tipe-tipe yang memang sesuai dengan 2 model rilis itu gitu. Nah, untuk pengembangannya ya Ibu-ibu, kami kan dari material scientist nih, ya kita bergerak di sini di new biomaterial ya, kita mengembangkan material baru. Tapi sebelum itu kan ada banyak saintis lainnya yang memang diperlukan untuk kolaborasi ini, yaitu ada yang bagian klinisnya, kalau memang materialnya sudah cocok, nanti sudah diuji bagus, itu larinya ke klinis. Kemudian ada biologisnya ya, untuk mendesainnya, karena untuk ujinya itu butuh orang mikrobiologi juga, dan ada simulasinya ya. Simulasinya ini bisa dari farmasi atau dari kimia ya, kaitannya sama docking obat terhadap reseptor misalnya. Nah, nanti pengembangannya ya, karena kita ke orang material ya, material itu dari skala mikro, kemudian nano, dan ada makro gitu ya. Nah, yang kita kembangin tadi harapannya bisa ke nanoscale, karena jaringan tubuh itu levelnya adalah nano gitu. Nah, untuk rilisnya, ujinya itu ada yang konvensional rilis, ini yang baru kita pakai, baru seperti ini ya. Kemudian ada yang rilis yang terkontrol atau terprogram ya. Kita atur waktunya, kemudian kalau bisa ya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pasien apa, itu bisa nanti bisa dikomputasikan terlebih dahulu ya. Gitu. Nah, untuk tipe sederhana obat yang kita coba pakai atau ini ya, agen anti cancer yang kita pakai adalah kurkumin, karena ini cukup murah ya, di pasaran juga murah, di komersial juga lumayan lebih murah daripada yang lainnya. Makanya kita coba pakai kurkumin karena mempunyai beberapa khasiat ini ya, sebagai antioksidan, antimikrobial, kemudian anti cancer dan seterusnya. Nah, ternyata studi sebelumnya itu sudah mencoba ya dengan drug delivery system yang lain, misalnya dengan berbasis liposom, nanopartikel, dan ada polimer, ada surfaktan ya, ternyata kurang efektif. Nah, inovasinya kita mencoba inovasi baru, yaitu jenis material berupa MOF gitu. Memang material MOF ini aplikasinya banyak ya Ibu-ibu ya, tidak hanya untuk biomedicine, tapi kita mencoba mengeksplor dari satu sisi ya. Kenapa begitu? Karena material ini menarik karena dia punya surface area maupun porositas yang besar gitu. Kemudian bisa diatur komposisi logam dan metalnya sesuai kebutuhan. Nah, ini ilmu yang mendasarinya ya. Nah, interaksi atau ikatan antara metal ion ya dengan senyawa organik logam ya, atau linker, itu bisa membentuk berbagai dimensi material. Ada material 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi gitu. Nah, terbentuknya adalah sebenarnya lewat ikatan koordinasi ya, kalau orang kimia bilang itu koordinasi antara metal ion dengan linkernya tadi yang mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, terbentuk secara self assembly, membentuk suatu molekul yang besar ya, infinite structure dia berupa supramolekul. Nah, ini supramolekul ini tersusun dari ini ya nodes atau pojok-pojoknya ini simpul dan linkernya. Nah, simpulnya ini terbentuk dengan berbagai macam geometri ya. Kayaknya saya nggak perlu cerita banyak karena nggak banyak orang kimia di sini. Nah, itu nanti terbentuknya secara in situ saat membuat reaksi material ini terbentuk gitu. Nah, yang dipentingkan dalam aplikasi biomedis adalah penggunaan biometal, misalnya ada Zn2+, Fe3+, ini kan di tubuh ini friendly ya Bu ya. Kemudian untuk bioligannya ya kita pakai seperti turunan asam amino, ada nuklear basa nitrogen ya. Kemudian ada sakarida turunan gula, ada molekul yang lebih kecil seperti asam aspartat, asam fumarat dan seterusnya ya. Ternyata ini bisa membentuk framework yang menarik kalau direaksikan dengan metal ion. Nah, coordination modelnya dan sebenarnya kita pelajari di kimia ya, kaitannya dengan struktur tadi. Nah, yang jadi catatan adalah bahwa MOF ini bisa berfungsi dalam aplikasi biomedis apabila dia mempunyai toksisitas yang rendah ya, yang bisa diterima oleh tubuh. Makanya ada studi yang mempelajari bagaimana hubungan stability si material ini dengan tingkat toksisitasnya gitu. Ini ada degradability-nya ya, karena kalau material terlalu stabil nanti susah diuraikan di dalam tubuh. Makanya kita pelajari di sini juga ada berjalan dengan seiringnya waktu ternyata tingkat degradability-nya akan turun ya. Kemudian diukur juga toksisitasnya seberapa sehingga cocok dipakai apabila digunakan sebagai agen penghantar obat gitu.
Nah, yang kami lakukan yaitu memodifikasi jenis MOF yaitu mil 100 Fe terusun dari ligannya itu BTC ya singkatannya atau asam trimesat dan ada Fe karena senyawa ini itu bersifat sensitif ya terhadap perubahan pH, kemudian sensitif terhadap air maupun kelembapan ya, makanya perlu dimodifikasi lebih lanjut dengan surface modification yaitu dengan silika nanopartikel apapun kita mencoba dua jenis modifikasi yaitu satunya dengan CMC karboksimetil selulose ya. Kita pakai komersial ya sebenarnya ini bisa diisolasi dari tandan sawit itu bisa ya. Nah, harapannya nanti bisa meningkatkan stabilitas dari material ini dan bisa dipakai untuk mengontrol pelepasan ubat ya. Ini sintesisnya ya. Ini orang kimia kerja di lab ya kayak gini nih ya. Sintesis material dulu kemudian dimodif ada tipe modifnya itu ada dua jenis, ada yang mode 1 MOF-nya dibuat dulu, yang kedua itu prekursor MOF-nya dibuat dan dicampur dengan silika yang sudah dibuat. Kalau ini silikanya dibuat setelah MOF-nya jadi, kalau ini silikanya dulu baru prekursor MOF-nya dicampurkan. Nah, ternyata dengan ini dilakukan oleh Mbak Nuha ya. Ternyata dengan dua metode itu akan menghasilkan profil material yang berbeda. Nah, yang pendekatan lainnya yaitu kita coba memodifikasi permukaan MOF itu dengan CMC ya. Ya, dengan cara yaitu kita loading kurkumnya dulu di dalam, kemudian baru dimodif dengan CMC dan setelah itu diuji coba rilisnya ya dalam larutan PBS ya untuk mensimulasikan kondisi dalam tubuh ya. Nah, ini metodenya kalau yang sintesis yang dilakukan Mbak Nuha tadi menggunakan metode mekanokimia, kita coba sintesis dengan metode yang lebih ramah lingkungan, digerus gitu ya, di lumpang itu. Ya, kalau di lab kimia itu kan ada lumpang porselin itu ya. Kemudian kalau metode yang kedua dicoba dengan metode dry gel ya, dengan pembentukan sol dari FeBTC ya. Setelah itu diuapkan solvenya dan ternyata bisa menghasilkan material berpori ini ya, dan skalanya lebih kecil ternyata. Nah, setelah dapat materialnya baru di loading dengan kurkumin, kemudian kita hitung ya loading kapasitinya berapa. Berarti kurkumin yang masuk dalam nanomaterial kami itu berapa dibagi dengan massa awal dari nanokarirnya tadi. Ini bisa hitungan matematikanya seperti ini ya. Dan setelah itu baru setelah kurkuminnya dimasukkan ya baru dimodif dengan si CMC. CMC itu bentuknya ngegel gitu ya, Bu ya. Dengan tambahan Fe plus dalam kasus ini menggunakan FeCl3 sebagai cross-link ya. Nah, setelah itu baru diuji rilisnya. Ibaratnya kalau kurkumin itu kalau dalam material berpori banget tanpa ada pelapisnya kan tentunya lepasnya lebih cepat nih daripada yang ada lapisannya. Ya, itu bisa dihitung menggunakan persamaan di bawah ini ya. Ada persen rilisnya berapa gitu dihitung secara matematis. Nah, material yang kita buat kita karakterisasi dulu dengan SRD ya. Ini SRD-nya analisisnya orang kimia yang seperti ini ya, menunjukkan ada kemiripan apa enggak. Oh, ternyata material kita sudah terbentuk misalnya gitu. Kemudian kita hitung parameter selnya, dicocokkan parameter selnya sudah cocok atau belum. Kemudian di refinement sudah murni atau belum ya. Di analisis FTIR ada gugusnya atau tidak. Oh, ada pergeseran berarti materialnya sudah terbentuk ya. Kemudian dianalisis juga kalau dengan kurkumin seberapa ya, kalau dikompositkan nanti terjadi pergeseran, oh berarti sudah terbentuk gitu nggih. Ini saya langsung cepetin aja ya karena banyak orang bukan orang kimia di sini. Nah, itu penampilan materialnya juga dianalisis dengan elektron mikroskopi ya, dengan scanning elektron mikroskopi atau pakai transmission elektron ya, sehingga ketahuan ini secara transparan, ketahuan bahwa oh MOF-nya ada, kemudian ada modifnya si silika ini ada. Di satu sisi kalau ini MOF-nya dibuat dulu, ini ada silika, ternyata silikanya di luar. Nah, kalau ternyata MOF-nya itu dicampurkan dengan prekursor, ternyata silikanya yang di tengah ya, MOF-nya yang ada di pinggir. Kayak gini dipelajari di kimia gitu Ibu ya. Nah, kita tes, kita uji dengan komposisi elemennya atau unsurnya. Ternyata memang oh ada Fe-nya di dalam ya. Kemudian komposit 1 itu Fe-nya lebih kecil ya. Kemudian komposit 2 ini Fe-nya lebih besar ya, misalnya begitu. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa memang terbentuk dua jenis komposit. Yang pertama itu kompositnya misalnya ini ya ada MOF-nya dulu karena ada dulu ya tadi, kemudian dikelilingi oleh silika membentuk core cell struktur ya, di mana MOF-nya yang di dalam, silikanya di luar. Kasus yang kedua itu adalah silikanya yang di dalam, kemudian MOF-nya yang
di luar. Nah, ternyata dua perbedaan struktur itu akan memengaruhi sifatnya ya. Sifat terutama untuk gas absorption-nya, untuk ini ya profil luas areanya. Kemudian kalau dibandingin sama move-nya tentunya lebih kecil ya, tapi komposit 2 ini lebih besar daripada komposit 1 ya. Kalau silikanya tentu lebih paling kecil ya, karena surface area-nya dibanding move jauh lebih kecil ya. Nah, ini ternyata mempengaruhi kapasitas loading dari si kurkumin itu tadi ya. Kapasitas loading tertinggi itu dicapai oleh siapa ini, komposit yang ini ya, komposit yang kedua ternyata bisa mencapai 97,9 sekian, ini komposit yang kedua. Komposit kedua berarti ada move-nya di pinggir ya, kemudian silikanya yang di tengah gitu. Nah, ilustrasi kemungkinan interaksinya ini dibicarakan ya, interaksi antara move dengan silikanya ya, ada interaksi non kovalen dan interaksi yang kovalen ya, misalnya lewat hidrogen bonding, lewat tipis stacking seperti itu. Nah, ini berakibat di profile release-nya ternyata berbeda ya. Kalau move saja ini kan rilisnya si kurkumin lebih cepat nih, makanya paling tinggi. Ya, kemudian pada komposit 1 dan komposit 2 itu ternyata dia lebih rendah di bawah si move dan maupun di bawah si silika. Nah, ini di treatment saat kondisi yang kiri yang A itu saat pH 7,4. Beda kasusnya kalau pH 5,8. Pada pH 5,8 ternyata profil rilis move ini juga lebih rendah daripada yang pH netral. Kemudian yang komposit 1 ternyata dia mempunyai rilis yang jauh lebih rendah. Nah, ini ada proses direct release ya. Kalau yang ini kan sustain release yang maju terus ini. Yang ini ternyata cocok untuk penderita diabetes gitu kalau kemarin kami searching di beberapa literatur itu. Nah, perbedaan pH ini juga memengaruhi profile release. Selain itu juga berpengaruh terhadap struktur material gitu. Karena material yang kami buat itu ternyata pada pH rendah ini terbukti bahwa keberadaan komposit ini bisa memproteksi move dari kerusakan gitu, dan kemudian profile release-nya juga masih bisa dipertahankan. Itu kesimpulannya yang pertama ya, berarti sudah dilakukan modifikasi move dengan MSN dan sudah ada profile release-nya dengan untuk kurkumin dengan kondisi yang berbeda saat pH-nya dikondisikan berbeda. Nah, kemudian kalau yang kedua yaitu kita coba modif move berupa mil 100 Fe dengan CMC. Kita XRG dulu ya, kita ujinya, kemudian ternyata sudah sesuai gitu, ada perubahan sedikit ya saat dimodif dengan CMC itu memang kita nggak ukur ya karena bentuknya ngecil itu ya. Ini alhamdulillah sudah accepted kemarin baru aja nih kalau Gale proof. Kita amati juga scanning mikroskopinya seperti apa, kemudian perubahan TGA-nya untuk membuktikan bahwa kurkumin itu memang ada di situ gitu ya. Kemudian diuji stabilitasnya sampai suhu berapa gitu. Nah, ini juga diamati drug loading capacity dan drug loading efisiensinya seberapa, ini diamati ya. Dan kemungkinan interaksinya di sini juga diperlihatkan beberapa interaksi yang memungkinkan terjadi seperti ada baby stacking, ion dipole, hidrogen bonding dan seterusnya ya. Itu dan kita coba pelajari kinetikanya ya, kita bandingkan pada pH yang berbeda ternyata memang profile release-nya juga berbeda di sini ya. Dan dengan adanya CMC ini bisa sangat menekan, sangat lambat rilis dari si kurkumin. Beda saat dia hanya mil saja, ini kan dia explosive release nih ya. Kemudian pada pH netral ini malah dia lebih rendah. Dan kita amati dengan kinetika ya, dengan ada dua model, di sini ada Ritger-Pepes dan Higuchi. Ternyata dengan adanya CMC ini bisa menekan rilisnya yang jauh lebih rendah ya. Ini diamati dari harga K-nya ini ya, konstanta rilisnya ya. Ini akan turun ngedrop ya setelah adanya CMC, dan ternyata pada pH ini ya, pH asam ternyata menjadi lebih besar ya explosive release. Ini banyak kemungkinan ya. Banyak kemungkinan materialnya pada pH asam yang dikondisikan itu tidak begitu stabil ya. Kemudian pada pH-nya pada pH netralnya dia lebih stabil gitu juga bisa. Dan ini kemungkinannya ya pada pH asam itu terjadi protonasi dari ikatan antara Fe dan O ya, dari FeO di sini ada asam menjadi protonasi, kurkumnya menjadi terprotonasi ya. Akibatnya yang terilis itu di sini harusnya lebih besar, tapi dalam
dalam kasus kami ya, dalam kasus ini rilisnya memang lebih besar ya, karena kondisi terprotonated kurkuminnya tadi. Itu yang kita pelajari di kimia, ya, dan kita bandingkan profil rilisnya dari material yang kita sudah uji cobakan dengan beberapa material lain ya, dan hasil kami di sini mempunyai loading capacity maupun loading efisiensinya ya ada yang lebih tinggi di sini ya dari yang dikerjakan orang lain, dan rilisnya waktunya comparable ya, waktunya sekitar 48 jam di sini kita uji cobakan. Ya, ini ilustrasi bagaimana kalau si kurkumin itu di loading dalam MOF saja, kemudian yang lainnya ini sudah pakai crosslink, sudah pakai CMC ya, sehingga rilisnya lebih terkontrol begitu. Jadi kesimpulannya ya dengan adanya modifikasi itu bisa lebih mengontrol obat lepasnya itu lebih lambat dan bisa diatur pH-nya begitu, karena pH sel kanker itu kan berbeda dengan pH dari sel sehat ya. Dengan demikian permainan di lab itu ya kita simulasikan kondisi yang ada di sel real dengan kondisi yang ada di lab. Untuk uji cobanya di dalam sel maupun dalam mencit akan dilakukan rekan kami ya yang ada di Triste, yang insya Allah Oktober ini sampelnya udah dikirim. Itu ini kesimpulannya bahwa kami sudah memodifikasi jenis MOF baru ya, MOF dengan polimer baru yaitu dengan CMC, kemudian selain itu mempunyai ya persen rilis maupun loadingnya tadi sudah kami hitung, dan ternyata ini ya kinetiknya sudah kami hitung juga, memang terbukti bahwa dengan adanya modifikasi itu bisa menurunkan laju reaksinya begitu, dan itu cocok untuk profil rilis yang lambat untuk misalnya untuk agen anti cancer misalnya ya. Itu kurang lebihnya nih, saya mau terima kasih banyak kepada grup kami yang sudah lakukan eksperimen ini, ada Amalia dan Nuha, dan terima kasih juga pada UNS yang telah memberikan funding lewat proyek penelitian unggulan terapan ya pada baru dua tahun terakhir ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, walaupun tidak semuanya bisa kita tangkap ya Bu, tapi setidaknya saya melihat ada banyak novelty gitu dari penelitian yang Ibu lakukan bersama tim gitu ya. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa selain mencerahkan, menambah ilmu pengetahuan kita juga, dan juga membuka peluang untuk kolaborasi gitu antar perempuan peneliti di Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Witri atas pemaparannya. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sampailah kita kepada sesi Q&A, sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang punya pertanyaan dan ingin ditanyakan kepada para narasumber hebat kita hari ini, maka dipersilahkan. Jika ada yang ingin menanyakan langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand, ataupun bisa disampaikan di kolom chat, seperti itu. Ada yang mau bertanya langsung? Atau saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat kita ya Bu. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Mudiawati. Apakah preparasi sampel dan genomic sequencing dengan tujuan penentuan taksonomi mikrobiota seperti yang Ibu kerjakan sama dengan jika sampelnya berasal dari bagian tanaman tingkat tinggi yang unknown, misalnya kayu atau akar? Berapa lama pekerjaan tersebut berjalan hingga mendapatkan info taksonomi dalam kondisi kerja normal, dan umumnya berapa biayanya? Terima kasih Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Mudiawati. Baik Ibu Gita, terima kasih. Ini sambil saya membaca juga tadi pertanyaannya. Ya, suara saya kedengaran ya? Dengar Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebentar saya lihat namanya dulu. Ibu Ika Oktavianawati ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Untuk metode pengerjaan mikrobiota, kami kan mengambil feses ya, dan itu primernya spesifik Ibu. Jadi tidak untuk mau disamakan dengan sampel yang lain itu mungkin tidak akan bisa sama ya, karena primer yang kami buat memang spesifik untuk mikrobiota usus saja. Nah, adapun waktunya itu sangat cepat.
begitu kita ekstrak DNA feses, kemudian kita lanjutkan ke PCR, sampai ke sequencing itu cuma hanya 3 hari, Ibu. Kalau misalnya tidak dikirim ke, biasanya kan ada yang kirim ke Malaysia atau Singapura karena DNA sequencer yang terbatas. Tetapi kan di Indonesia sudah ada ya, di LIPI itu sudah bisa, juga di Edgemont juga sudah ada. Seperti itu Ibu Ika. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan kepada Ibu Gita. Berarti mungkin ini ada pertanyaan lanjutan ya Ibu Ika. Oh iya. Untuk primernya diperoleh informasi dari mana ya Ibu? Ya, dalam bioinformatika, Ibu Ika maaf ya, dalam bioinformatika kami punya aplikasi untuk membuat primer. Primer itu kami lakukan dari beberapa artikel yang khusus untuk primer universal 16S RNA. Nah, setelah kita dapatkan informasinya, suhu-suhunya, kemudian kita buat di aplikasi pembuatan primer. Nah, di situ nanti akan muncul berapa itu konten gizinya kalau bisa kurang dari 50%, supaya pada saat pembukaan DNA itu kan mudah ya, karena ikatan gizi itu kan ada 3 ikatan, jadi alangkah baiknya 50% perbandingannya. Kurang dari 50%. Kemudian suhu dan segalanya sudah ada di aplikasi pembuatan primer. Demikian Ibu Ika. Apakah sudah menjawab Ibu Ika? Oke. Terima kasih dari Ibu Ika. Sebelumnya mohon maaf kepada para peserta yang mungkin lupa mau unmute audionya, bisa minta tolong di unmute dulu ya, Mbak-mbak, Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mudia atas jawabannya untuk Ibu Ika. Dan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menanyakan kepada kedua narasumber kita? Oh, ini ada pertanyaan juga untuk Ibu Witri. MOF ini apa serupa dengan carrier obat? Bagaimana efeknya setelah MOF digunakan dalam enkapsulasi senyawa anti kanker, degradasi atau metabolismenya dalam tubuh? Apakah tidak berbahaya? Misal dengan biometal dan bioligan yang digunakan, apakah tidak melebihi ambang batas yang bisa ditoleran tubuh? Salah satu fungsi MOF tadi kalau tidak salah adalah slow release komponen obat. Sebenarnya mengapa alasan slow release digunakan dalam MOF anti kanker? Maaf jika informasi mengenai hal yang telah saya tanyakan tersebut telah disampaikan sebelumnya. Monggo Ibu Witri, bisa dijawab Ibu. Oke, Mbak Ika, pertanyaannya bagus sekali ya, banyak gitu dan bagus itu. Iya, inovasinya itu ya memang beberapa, kalau MOF ini memang pasaran belum ya, masih tahap riset-riset begitu Mbak Ika. Nah, mengenai bahaya tidaknya kita perlu uji IC50, karena itu dari beberapa sumbernya kan sudah ada, misalnya metal ini punya IC50 berapa itu sudah diuji, kemudian ligan yang ini itu toksisitasnya seberapa sudah diuji. Nah, nanti makanya kita pilih yang biocompatible MOF itu. Jadi kita pilih biocompatible MOF sehingga kalau di dalam tubuh harapannya dia bisa ditolerir oleh tubuh, kemudian bisa terdegradasi ya lewat urin atau lewat feses ya, terutama ya lewat feses gitu. Kalau uji klinisnya memang kita perlu masih step panjang ya. Kalau selama ini orang yang dipakai di kesehatan itu masih berbasis polimer yang memang aman buat tubuh gitu ya, berbasis misalnya apa itu polisakarida atau turunan-turunan gula supramolekul itu ya. Cuman masalahnya kalau yang polimer yang biasa atau berbasis lipid, liposom itu kurang selektif kalau dipakai ternyata. Teman dari Triste itu kan mempelajari efek delivery dari beberapa agen anti cancer dengan polimer yang dulu-dulu itu ya berbasis gula, turunan gula dan seterusnya itu. Itu ternyata setelah diuji cobakan sel yang di obat anti kankernya itu yang dirilis itu menyerang juga sel sehat, akhirnya kan tidak bagus. Nah, setelah uji coba dengan partikel itu ternyata lebih selektif di situ. Nah, ya memang inovasinya kalau ada sesuatu yang diinginkan ya ada resiko, ada keuntungan ya. Dan sejauh ini si IC15 SIMOV ini sudah masih memenuhi ambang batas yang
yang ditentukan. Ya. Karena kita memilih komponen yang dipakai untuk MOF itu yang sudah sesuai dengan standar yang dipakai. Ya. Gitu. Apalagi tadi ya. Untuk anti kanker, mengapa perlu dirilis tadi? Karena obat anti kanker itu kan sebagian besar, hampir semuanya itu hidrofobik ya. Dia tidak bisa larut di air. Nah, strateginya agar kelarutannya naik itu lewat rilis yang secara perlahan-lahan itu tadi akan meningkatkan kelarutannya. Kalau kelarutannya naik kan dia akan menuju bisa lebih targetingnya lebih pas ya, lebih bisa mengobati dengan tepat. Masalahnya kalau saat ini misalnya yang dibutuhkan sel kanker itu misalnya hanya 2 ppm nih konsentrasinya. Nah, karena itu kelarutannya rendah, akhirnya orang butuh banyak ya, dosisnya tinggi, yang mana sebenarnya itu nggak dibutuhkan, yang nggak dibutuhkan oleh penyakit itu. Akhirnya kan kita punya berlebihan obat nih di dalam tubuh. Akhirnya ya kita perlu detoksifikasi, atau kalau ada orang keracunan obat kan ada ya. Nah, strateginya ya lewat drug delivery itu, di mana obat disampaikan atau dihantarkan pada posisi yang tepat dengan dosis yang memang dibutuhkan gitu. Itu akan mengurangi itu resistensi obat. Orang farmasi bilang begitu ya, resistensi obat. Apa tidak malah membuat lambat pelepasan obat dan malah obat dan minumnya segera keluar? Maksudnya gimana? Apa tidak malah membuat lambat obat? Iya, pelepasannya itu lambatnya itu maksudnya lambatnya itu untuk meningkatkan kelarutan obat itu tadi ya. Karena kalau terlalu cepat nanti yang diserang bukan hanya sel yang sakit tapi sel sehat akan kena gitu ya. Kalau apa ini? Malah obat dan minumnya segera keluar juga dalam tubuh sebelum digunakan ya Mbak, sebelum digunakan. Enggak maksudnya, dan MOF itu kan punya kestabilan tertentu dalam tubuh sampai berapa hari misalnya ya. Makanya nanti kalau ada perlu uji coba antara persen degradasi, ada degradasi obat dan waktu itu tadi ya. Jadi harapannya ya enggak prematur rilis ya. Makanya beberapa tantangannya itu bagaimana obat ini tidak prematur rilis, jadi belum sampai target sudah rusak duluan misalnya begitu ya kan. Itu perlu direncanakan juga ya. Dan diharapkan kan punya drug delivery yang dia bisa targeting obat, tapi setelah itu dia bisa rusak setelah itu juga. Kalau terdalam tubuh lama-lama kan akan jadi racun juga ya. Gitu. Tapi harapannya jangan rusak sebelum sampai pada target. Itu perlu diuji coba kinetikanya. Gunanya ilmu kinetika di situ ya. Karena kalau menurut orang farmasi kan untuk mengobati penyakit tertentu itu butuh waktu berapa hari misalnya ya. Makanya kita kalau bisa ya ininya rilisnya diplanin, kemudian dosisnya bisa lebih kurang karena sebenarnya dibutuhkan itu nggak terlalu tinggi obatnya. Ya. Terima kasih Mbak Ika. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Witri atas jawabannya. Tampaknya Ibu Ika cukup puas ya dengan jawaban dari Ibu Witri tadi. Baik, masih adakah pertanyaan dari para hadirin? Masih kita berikan waktu ini. Boleh, yang mau bertanya langsung juga boleh menggunakan raise hand. Moderator dipersilakan bertanya juga ya Bu ya. Boleh. Mungkin saya ke Ibu Mudia dulu. Saya tertarik juga ini dengan penelitiannya Ibu. Jadi saya cuma pengen tahu gitu, adakah korelasi antara personalized nutrition dengan precision medicine ini? Seperti itu Ibu. Oh iya, sebenarnya ada hubungannya Bu. Melihat dari definisinya saya sudah ada hubungannya. Tinggal nanti kalau personalized itu kita mencocokkan saja apa resep obat yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan yang dianalis gennya, dianalis atau bagaimana cocok atau tidak. Cuma tinggal dokternya saja meresepkannya. Seperti itu Ibu Gita. Berarti ada kaitannya ya Bu ya. Kalau saya ingin iya ada. Iya. Kepada Ibu Witri, kalau boleh bertanya, ini saya tahu. Nah, sudah sejauh mana ya Bu penelitian tentang aplikasi biomorph ini dalam bidang kesehatan? Gitu. Untuk kalau lain mungkin. Ya, penyakit lain juga sudah ya.
Yang sudah diuji cobakan itu ya obat anti kanker ya, terutama yang isu hotnya di situ, atau bisa ke anti malaria, artemisinin itu mungkin juga bisa. Atau yang kalau model-model pakai ibuprofen itu juga bisa dilakukan sih. Kemudian beberapa mencoba untuk delivery gas nitrogen oksida ya, itu juga sudah diuji bahkan ke pasien bahkan itu ya. Tapi kalau saya amati sampai komersialisasi kayaknya belum ready, itu masih tahap-tahap riset lab gitu ya. Belum ke clinical studies ya Bu ya? Belum. Ya paling ke mencit, ke sel itu udah, Ya, tapi ke in manusianya vivo belum. udah. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Witri. Sama. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari para hadirin semua, kita masuk ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu ini ada ringkasan sedikit ya, ringkasan dari paparan kedua narasumber kita pada hari ini. Untuk materi dari Ibu Witri yang dapat kita ringkas adalah MOF merupakan MOF dengan polimer baru terbukti berpotensi sebagai agen dari anti kanker, seperti itu. Sementara untuk materi yang dipaparkan oleh Ibu Mudiawati Kamarudin, ketidakseimbangan mikrobiota usus menjadi barometer penyakit tertentu, sehingga penting bagi kita menjaga keseimbangan dari mikrobiota kita di dalam usus. Begitu Ibu, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyerahan token of appreciation kepada para pemateri hebat hari ini. Mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk token of appreciation. Baik, ini kita serahkan token of appreciation kepada speaker kita. Speaker pertama yaitu Ibu Mudiawati Kamarudin MKes PhD. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan men-sharing ilmunya. Barakallah. Sama-sama Bu. Ya. Kedengaran suara saya ya? Terdengar Ibu, terdengar. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya pemberian token of appreciation kepada Ibu Dr. Renat Witri Wahyu Lestari sebagai pembicara pada OSTOC Series yang ke-18 hari ini. Terima kasih Bu Witri atas sharing ilmunya. Mbak, terima kasih juga. Baik, selanjutnya adalah pengumuman terkait dengan OSTOC Series yang ke-19 pada bulan November 2022 dengan pembicara lainnya, dan tidak kalah hebatnya juga, beliau adalah Dr. Diah Purwaningsih, SSI MSI dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk tanggalnya masih penasaran ya, nanti kita umumkan pada pengumuman berikutnya. Lalu kita punya satu lagi pengumuman yang tidak kalah pentingnya, yaitu pendaftaran menjadi member OS Indonesia. Bagi ibu-ibu maupun mbak-mbak di sini mungkin yang belum menjadi member, boleh mendaftarkan diri sebagai member OS Indonesia. Persyaratannya adalah yang pertama perempuan, lalu sudah S2 ataupun S3 di bidang sains dan social science, dan tinggal di Indonesia. Sementara untuk OS Indonesia sendiri nggak ada ini ya, sejauh ini nggak ada biaya apa-apa, free membership fee. Lalu untuk registrasinya juga gampang, bisa pergi ke link yang tertera di layar. Lalu untuk dokumennya juga tidak banyak ya, cukup mengupload ijazah kita seperti itu. Untuk full member itu bagi yang sudah master atau PhD, dan untuk affiliate member bisa mengupload ijazah dari S1-nya seperti itu. Namun kalau belum S1 juga jangan berkecil hati, tetap bisa mendaftar sebagai OS Friends, baik itu lelaki maupun perempuan. Lalu sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, dimohonkan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya sehingga kita bisa melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya agar berkenan menyalakan kameranya sehingga kita bisa mengambil dokumentasi pada kegiatan hari ini. Nggak banyak tapi berasa private gitu. Ya. Baik. Dimohon bantuannya kepada mbak-mbak. Mbak Ika buka kamera tuh Mbak Ika. Mana? Iya, yang banyak bertanya hari ini. Ayo. Bisa dinyalakan kameranya, Gi. Kita tungguin.
Ada Nuha di mana Nuh? Oh, kameranya lagi ada masalah ini, Mbak Ika. Nggak apa-apa. Baik, kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Sudah. Mungkin sekali lagi Mbak Nurina atau Mbak Pus. Sudah? Ya boleh Bu, sekali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3. Baik, sambung Ibu. Ya, kepada semuanya, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini dan tetap bersemangat mengikuti dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada para narasumber, para panitia yang terlibat, dan kami mohon maaf jika ada salah dan janggal. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini membawa berkah dan juga menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Pamit.